Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa nge-share kegiatan aku seputar ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil-kecilan. Kali ini aku mau berbeda topik dari sebelumnya. Ini aku putar warung dulu ya. Meskipun warung aku masih kecil, tapi aku udah punya nih beberapa tips buat teman-teman yang pemula sama kayak aku. Misalkan teman-teman mau buka usaha kecil-kecilan di rumah. Nah, apa sih Mbak? Ini aku mau ngasih tips buat kalian, yaitu tips untuk menaikkan omset untuk warung kecil-kecilan. Ya, ini meskipun saya mempunyai warung sekecil ini, tapi alhamdulillah omsetnya itu nggak kalah jauh dengan warung-warung yang lainnya. Meskipun bermodal kecil dan meskipun untungnya masih kecil, tapi udah alhamdulillah bisa memenuhi beberapa kebutuhan aku dan Pak suami. Ini aku punya nggak beberapa sih, tapi cuma ada 3 aja untuk tips buat kalian. Siapa tahu kalian juga pemula untuk berjualan di rumah. Ini aku hanya mempunyai 3 tips ya teman-teman. Tips untuk menaikkan omset warung kecil-kecilan, yaitu 1. Kalian harus menata rapi atau menyusun barang-barang yang akan dijual ke dalam rak-rak yang secara terbuka. Kalian bisa pilih rak besi seperti ini atau rak kaca ya, rak kaca yang bisa menaruh barang-barang yang kita jual secara terbuka. Jadi kenapa secara terbuka? Jadi biar pembeli bisa melihat barang apa saja yang kita jual dan barang apa saja yang kita punya. Jadi semisalkan kalau pembeli ingin membeli barang dagangan kita, jadi mereka bisa melihat apa saja yang kita jual dan apa saja yang kita miliki. Misalkan kalau pembeli tidak ingin membeli ini, jadinya bisa ingin membeli yang lain karena ada barang lain yang dia inginkan. Kalau misalkan teman-teman menata barangnya itu secara tertutup seperti lemari saya yang hijau ini, sebenarnya ada beberapa barang yang saya taruh, tapi karena saya menaruhnya di lemari, jadi mereka terkadang tidak tahu apa aja isinya yang ada di dalam lemari. Padahal di dalam lemari itu juga ada beberapa barang yang aku jual ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menata serapi mungkin, semenarik mungkin, biar pelanggan kita bisa melihat barang apa saja yang kita jual dan yang kita persembahkan untuk mereka. Dan jangan lupa setiap tataan harus sesuai dengan, harus sama gitu ya, maksudnya harus sama terus gitu tataannya dan letaknya. Jadi biar pelanggan itu tidak terlalu pusing untuk mencari ataupun melihat-lihat barang yang biasanya mereka beli ada atau tidak gitu ya. Jadi tataannya itu gak boleh dirubah-rubah gitu. Meskipun dirubah-rubah boleh, tapi jangan terlalu sering untuk merubahnya, biar pembeli kita tidak pusing untuk mencari barang yang dia cari. Itu ya teman-teman. Untuk tips yang kedua harus berperilaku ramah, sopan santun dan selalu menyapa untuk para pembeli. Contohnya saat pembeli datang, pastinya kita selalu menanya, ada yang bisa dibantu ibu atau bapak, atau ibu mau nyari apa gitu ya. Jadi biar terkesan ramah, kita harus menyapa dulu dan menanya gitu ya, ada kebutuhan apa untuk datang ke sini. Enggak juga ya, namanya orang beli pasti mereka mencari barang yang kita jual gitu ya, sesuai kebutuhannya. Jadi nggak boleh jutek, nggak boleh cuek
ya kalau misalkan ada pelanggan yang datang ke warung kita. Jadi diusahakan harus ramah, murah senyum, dan sopan santun. Itu cara biar nanti pembeli balik lagi ke warung kita ya teman-teman. Itu udah aku terapkan di warung aku selama 2 tahun dan alhamdulillahnya mereka meresponnya dengan cepat dan tanggap. Ketika mereka mendapatkan pelayanan yang lumayan bagus atau cukup bagus, mereka akan merekomendasikan warung kita kepada tetangga-tetangga lainnya ataupun teman-teman lainnya untuk membeli di warung kita. Seperti itu, mungkin teman-teman sudah paham di tips yang kedua kali ini ya. Karena aku pernah beberapa distributor yang karyawannya itu agak jutek, jadi kurang bagus aja ya untuk pelayanannya, dan jangan sampai kita jutek maupun ketus ya. Jadi saat ada pembeli ya, kalau misalkan pembeli menanyakan sesuatu ya, kalau bisa kita harus menjawabnya dengan benar dan jelas supaya pembeli kita itu benar-benar tahu untuk alasannya kenapa kita memindah barang ataupun menjual barang itu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai warung tapi kita kelihatan ketus dan jutek, itu jangan sampai ditiru ya teman-teman. Kalau bisa ramah, sopan, dan saling menyapa untuk pembeli saat pembeli datang ke warung kita. Oke, sampai sini sudah paham. Oke, kita lanjut untuk tips yang ketiga. Sebelum aku melanjutkan tips yang ketiga, aku mau menyapa teman-teman yang lagi nonton video aku. Lagi pada ngapain nih? Bisa tulis di kolom komentar. Misalkan teman-teman nonton video aku sambil ngomong anak, sini-sini nonton sebentar yo, biar berasa ngomong anak berdua. Atau teman-teman yang lagi nonton video aku lagi kerja, sini-sini nonton video aku sebentar, biar nanti suatu saat kita bisa berandai-andai kalau misalkan nanti mau berjualan. Misalkan teman-teman saat ini lagi berjuang untuk mengumpulkan uang supaya nanti kita bisa berniaga atau berdagang gitu ya, dengan caranya Rasulullah itu dagang dan mengikuti cara-cara Nabi kita gitu ya. Atau bunda-bunda yang lagi di rumah lagi nonton video aku sambil masak atau sambil beberes, yuk sambil nonton video aku biar tambah semangat beberes dan masaknya. Terima kasih. Tips yang ketiga itu aku selalu menyisihkan uang keuntungan dengan uang dagangan atau uang kalau kita belanja lagi gitu ya. Kita harus bisa memisahkan uang keuntungan dengan uang modal. Jadi suatu saat kalau misalkan kita ingin menambah item atau menambah barang yang akan kita jual, jadi kita udah siap gitu ya teman-teman. Ataupun kalau misalkan kita kedatangan sales, itu udah alhamdulillah. Kali ini aku cuma bisa mengasih tips seperti itu aja ya. Dan tips yang 3 itu selalu aku terapkan sampai detik ini, itu selalu kuterapkan ya teman-teman. Yang tips yang ketiga ini mungkin agak susah ya, tapi kalau misalkan teman-teman pingin menyisakan keuntungan dengan modal bisa juga, atau semisalkan teman-teman tidak menyisihkan keuntungan dengan modal, itu nanti bakalan ribet ya teman-teman. Kalau bisa kita menyisihkan uang keuntungan saat kita berjualan, itu keuntungannya bisa kita buat jajan atau buat kebutuhan sehari-hari. Dan kalau misalkan teman-teman udah menyisakan uang modal, nantinya modal itu bisa berputar lagi dan mendapatkan keuntungan seperti biasa. Dan keuntungannya itu juga bisa kita
kita gunakan untuk keperluan rumah ataupun kita tabung lagi gitu ya. Misalkan kita mau menambahkan barang yang nggak ada di warung atau kan menambah barang yang ada di warung sebelahnya juga bisa. Jadi itu tips aku dan cara aku mengembangkan atau meningkatkan omset di warung aku selama 2 tahun. Kok baru menerapkannya selama 2 tahun padahal aku sudah berjualan itu sudah 3 tahun ya, karena selama 1 tahun itu aku kayak masih meraba-raba dan belum bisa dan belum mengerti cara aku berjualan ya teman-teman, sampai kita mengutangi pembeli dengan cara tempo atau secara yang dia mau gitu ya. Nanti kita bakalan pusing buat putaran warung gitu ya, uang modalnya jadi kayak tersendat karena ada yang hutang ya. Kalau misalkan 1-2 boleh, cuma kalau misalkan keterusan atau dia merekomendasikan kalau misalkan di warung kita bisa hutang, jadinya kan nanti repot ya teman-teman, bahkan nanti jadinya tersendak atau istilah kata bangkrut untuk warung kita. Jangan sampai ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ada yang diutangi juga monggo, tapi alhamdulillahnya di warung aku itu nggak ada yang aku hutangin gitu ya. Meskipun nggak ada yang dihutangi, tapi ada aja yang nanyain boleh diutang nggak gitu ya, atau boleh tempo nggak nanti pas gajian gitu nanti bakalan dibayar. Jangan sampai takut gitu ya. Tapi ya aku harus menolaknya dengan secara baik-baik atau ya jangan galak-galak gitu ya teman-teman. Kalau bisa diusahakan dijelaskan dan secara baik-baik aja untuk dibilangin ya, karena kan yang namanya usaha pemula itu minim untuk modalnya, jadi untuk perputarannya tuh kalau bisa harus cepat dan jangan sampai dihutang. Tahu teman-teman yang mau pakai dompet digital juga bisa ya, atau teman-teman bisa bikin QRIS untuk warung kita. Meskipun warung kita pemula, tapi gak apa-apa ya teman-teman, bisa adain QRIS atau untuk para pembeli bisa langsung aja transfer lewat bank, bisa dengan digital kayak OVO, GoPay, Cbank gitu ya. Jadi kita usahakan jangan sampai ada yang berhutang di toko kita, seperti itu ya teman-teman. Karena kan zaman sekarang itu kalau nggak bawa dompet yang penting bawa HP gitu ya, karena HP itu adalah alat untuk semuanya. Kalau zaman sekarang atau zamannya anak-anak Gen Z itu ya, Gen Z itu HP itu segalanya buat mereka. Kalau nggak bawa HP untuk keluar rumah itu seperti aku tanpamu. Ya seperti itulah tips dari aku ya teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Misalkan tips aku kurang nyambung atau kurang nyaman di hati kalian gitu ya, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan aku akhiri untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Dan teman-teman jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar teman-teman tahu kalau semisalkan aku up video atau bikin video terbaru ya teman-teman untuk di YouTube channel aku. Dan teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak dan next video see you.